Coba deh kamu bayangkan, suatu hari nanti nama kamu dipanggil untuk terakhir kalinya. Bukan oleh teman kamu, bukan oleh saudara kamu, bukan dari keluarga kamu, tapi oleh kematian. Hai, aku Salma dan ini adalah Dark Stories. Dan anehnya hari itu terasa seperti hari yang biasa aja gitu. Ya orang-orang masih pada bekerja dan juga ada yang sekolah dan juga kendaraan masih memenuhi jalan. Matahari pun juga terbit seperti biasanya. Intinya dunia itu tetap berjalan seakan-akan tidak terjadinya apa-apa. Padahal untuk kamu itu semua udah berakhir. Banyak orang yang mengatakan kalau kata dark itu adalah hantu ataupun monster. Padahal kata dark itu bisa kita artikan seperti kesepian, kehilangan, penyesalan, kematian, overthinking, atau mungkin rasa yang tidak berharga. Coba kamu bayangkan suatu hari nanti ada tubuh kamu yang lagi berbaring. Orang-orang berdiri di sekeliling kamu, mendoakan kamu, penuh tangisan. Mereka hanya mengenang kamu seperti pribadi yang baik. Oh, anak ini udah rajin menabung, anak ini baik, ramah orangnya. Tapi di sela itu semua, satu persatu dari mereka pun melangkah untuk pulang. Suara tangisan yang tadi banyak, sekarang udah menghilang. Langkah kaki pun akhirnya menjauh. Dan akhirnya sunyi. Tapi kamu tahu nggak? Ada yang nggak ikut bersama mereka saat pulang selain raga kita sendiri. Yaitu adalah sebuah mimpi kamu yang dulu pernah kamu ingin wujudkan. Mungkin yang masih tertulis di catatan lama, atau mungkin yang masih tertulis di dalam draft kalian, yang masih terkenang di dalam pikiran kalian, ataupun masih ngebatin dalam hati kalian. Tapi sayangnya semua itu ikut terkubur bersama kalian. Mungkin di balik itu semua ada sesuatu hal yang kamu lakukan, seperti yang mungkin kamu pernah bilang, ya udah nanti aku coba. Nanti deh mungkin saat waktu yang udah tepat, nanti deh mungkin kalau aku udah percaya diri, nanti kalau misalnya aku udah pengen siap lagi, nanti deh kalau misalnya aku udah nggak takut lagi. Tapi kamu tahu kan, kematian itu tidak pernah bertanya, apakah nanti kamu udah siap? Kematian itu datang dengan secara tiba-tiba dan mengambil semua waktu yang tersisa. Hei, coba kamu bayangkan, ketika hidup kita berakhir itu bukan sesuatu hal yang kita harus takutkan. Karena dalam kematian nanti kamu tidak perlu lagi takut ketika kamu insecure dengan orang-orang. Kamu gak perlu lagi takut dengan nilai kamu yang jelek. Kamu juga gak takut lagi apa yang namanya kegagalan di dalam dunia. Tapi justru hal yang paling menghantui kalian itu adalah hal yang belum pernah kalian lakukan. Contoh nyatanya yaitu adalah ibadah, teman-teman. Pernah kan teman-teman semua pengen ngelakuin ibadah, tapi teman-teman tuh kayak bilang, kayaknya nanti dulu deh, mungkin waktu pas aku udah pengen sholat gitu misalnya. Padahal kita nggak tahu umur, teman-teman. Kita nggak tahu kapan waktu kita itu terakhir kali dipanggil. Atau mungkin contoh lain, mungkin surat yang belum pernah kamu kirim, langkah-langkah yang belum pernah kamu coba ambil, atau mungkin kesempatan yang belum sempat kamu coba, dan atau mungkin mimpi yang belum sempat kamu perjuangkan. Karena pada akhirnya ya banyak orang yang tidak mati ketika jantungnya berhenti berdetak. Mereka itu mati jauh sebelumnya, saat mereka berhenti percaya pada impian mereka sendiri. Jadi malam ini, mungkin sebelum tidur, aku pengen kamu tanya dulu deh dengan diri kamu sendiri. Jika besok nama kamu itu dipanggil untuk terakhir kalinya, apakah hidup kamu itu sudah yang dinamakan benar-benar hidup? Atau selama ini kamu hanya bertahan, bukan menjalani?